Hai semua, jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan membuat coipan, makanan yang banyak kita jumpai di Pontianak. Untuk coipan yang saya buat ini, saya isi dengan bengkoang dan ebi atau udang kering. Coipan ini sangat enak loh kalau dimakan hangat-hangat, lalu dicocol dengan saus sambal. Nah, untuk video kali ini saya sajikan semua resepnya beserta dengan saus sambalnya. Yuk sekarang kita langsung membuatnya. Siapkan bahan-bahannya. Bengkoang diparut, lalu ini ebi, kemudian ini ada bawang putih halus. Lalu kita pertama kali memanaskan air. Kemudian kita tuangkan pada ebinya. Setelah itu ebinya ini kita sisihkan dulu, tunggu sampai empuk, kemudian dihaluskan. Bisa dihaluskan dengan chopper atau diulek. Sekarang buat minyak bawang dengan menyincang bawang, kemudian panaskan sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih cincang ini. Lalu goreng sampai warnanya kuning keemasan dan baunya harum. Nah, kalau sudah warnanya seperti ini, langsung kita pisahkan bawang putih dan minyaknya. Nah, ini sebagian saya pisahkan di wajan langsung. Nanti untuk sisanya bisa disaring menggunakan saringan. Nah, ini ya sudah saya pisahkan antara minyak dan bawangnya. Tahap berikutnya kita buat isian coipannya. Nah, ini saya tuangkan 2 sendok makan minyak bawang yang tadi kita buat. Tunggu minyaknya panas, lalu masukkan bawang putih halus. Lalu kita tumis bawangnya ini sampai harum. Nah, setelah itu masukkan parutan bengkoangnya. Lalu seperti biasa kita aduk-aduk supaya rata ya bawang putihnya ini. Kemudian kita masukkan ebi halus yang tadi sudah kita buat ya, yang direndam dulu, kemudian sudah empuk kita haluskan itu. Nah, ini ebinya dimasukkan. Nah, kemudian diaduk rata. Kalau sudah rata, ini langsung kita bumbui dengan memasukkan garam, lalu penyedap rasa, masukkan juga kaldu ayam bubuk, lalu kita aduk. Setelah itu beri merica bubuk sedikit, lalu aduk rata. Untuk isian coipan ini tidak perlu diberi air ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Tahap berikutnya kita buat saus sambelnya. Ini ada perasan air jeruk, lalu cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Cara membuatnya kita rebus air, kemudian kita masukkan cabai rawit, cabai keriting, serta bawang putihnya. Kita rebus sampai semuanya empuk. Setelah itu baru kita tiriskan. Kalau sudah empuk, ini cabenya bisa kita tiriskan, lalu kita haluskan. Selanjutnya kita siapkan panci lagi, lalu masukkan cabai yang sudah kita haluskan itu ke dalam panci. Kalau sudah kita beri air.
Lalu kita aduk sambil direbus dengan menggunakan api kecil. Langkah berikutnya kita bumbui dengan menggunakan garam, lalu kaldu ayam bubuk, kemudian kita beri penyedap, lalu berikan gula pasir sedikit, berikan merica juga. Setelah itu diaduk. Kemudian ini saya masukkan air jeruknya. Untuk air jeruknya ini bisa menggunakan air jeruk lemon atau jeruk nipis, bisa juga jika mau diganti menggunakan cuka. Lanjutkan masak sebentar sampai mendidih, kemudian kita mau mengentalkannya dengan menggunakan larutan tepung maizena. Nah, untuk kekentalannya ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya, sesuaikan selera masing-masing. Nah, ini saya rasa sudah cukup kental, kemudian mau saya sisihkan dulu. Lanjut kita buat kulitnya, siapkan tepung tapioka, tepung beras, lalu minyak, dan air. Nah, ini masukkan tepung tapioka ke dalam tepung beras. Lalu kita aduk dulu supaya tercampur rata. Kalau sudah, kita bisa masukkan airnya sambil kita aduk sedikit demi sedikit sampai semua takaran airnya masuk. Lanjut ini diaduk sampai rata, sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu memasak adonan kulitnya ini. Siapkan panci, lalu tuangkan adonan tadi dengan menyaringnya supaya tidak ada yang bergerindil. Lalu masukkan minyak goreng. Kemudian beri garam sedikit. Setelah itu kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental. Untuk membuat kulit coipan ini tidak boleh ditinggal, harus selalu diaduk supaya nanti tidak gosong. Lanjut ini diaduk terus sampai mulai mengental, kemudian sampai seperti ini, apinya langsung dikecilkan. Nah, aduk terus sampai adonan ini benar-benar matang. Terus kita bolak-balik, jangan langsung dimatikan apinya, tapi kita aduk dulu beberapa saat baru matikan api. Nah, ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian saya uleni menggunakan spatula karena ini masih panas ya teman-teman, jadi aduk saja menggunakan spatula sampai benar-benar kalis, sampai adonannya licin dan bagus hasilnya. Uleni adonan ini menggunakan spatula selama 5-10 menit. Nah, ini hasil dari adonan kulitnya. Adonan kulit ini cenderung teksturnya masih lengket dan masih empuk. Lalu selanjutnya kita siapkan tepung tapioka. Kemudian ini kita ambil 1 sendok adonan kulit, lalu kita balut dengan tepung tapioka supaya tidak lengket. Nah, lakukan seperti yang di video supaya adonan kulitnya tidak lengket di tangan.
Kalau sudah tidak lengket, ini bisa kita potong-potong atau kita timbang masing-masingnya sekitar 10-15 gram. Nah, kira-kira segini ya, teman-teman. Setelah itu, masing-masing kita bulatkan. Jika lengket, bisa diberi tepung tapioka lagi. Setelah benar-benar bulat, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Jika tangannya lengket, bisa ditambah dengan tepung. Lalu tekan-tekan kembali. Lengket, kita tambah tepung lagi. Lakukan sampai adonan kulitnya ini menjadi pipih. Kemudian bentuknya seperti mangkok, cekung begitu ya. Nah, kalau sudah itu, kita lanjutkan dengan pengisian. Pegang kulitnya seperti ini. Lalu kita ambil isiannya yang tadi sudah kita buat itu ya. Kemudian taruh di bagian tengah seperti ini. Isi sampai penuh. Tapi tidak terlalu penuh ya, nanti kalau terlalu penuh kulitnya nanti bisa pecah. Nah, secukupnya aja kita isi. Kalau sudah, kita rapatkan kulitnya seperti membuat pastel, tapi ini ditekan-tekan saja. Tekan-tekan pinggirnya sampai benar-benar rapat. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, ini nanti tinggal dikukus kalau sudah jadi seperti ini. Ini saya ulangi lagi. Kita bulatkan adonan kulitnya sampai benar-benar bulat, tidak ada yang pecah. Kalau sudah bulat, baru bisa kita pipihkan. Kalau belum, bisa digulung lagi seperti itu. Nah, ini kita pipihkan. Kalau tangannya lengket, kita beri tepung, lalu kita tekan-tekan lagi. Begitu seterusnya sampai nanti adonan kulitnya ini terlihat cekung seperti ini. Nah, kalau sudah nanti bisa dilanjutkan dengan mengisi. Nah, ini sudah jadi ya, pegangnya seperti ini. Lalu kita beri isian. Kita taruh isiannya di bagian tengah. Isi secukupnya. Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, kalau sudah ini dirapatkan, lalu tekan-tekan bagian pinggirnya sampai benar-benar rapat. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Lanjutkan sampai semua adonan kulit terisi. Setelah itu kita siapkan kukusan, lalu pada panci yang lubang-lubangnya itu kita beri daun pisang. Lalu kita olesi minyak daunnya ini supaya nanti kalau kita mengukus soipannya tidak lengket di panci atau di daunnya. Kalau minyaknya sudah merata, kita atur coipannya seperti ini. Berikan jarak untuk masing-masing coipan ya. Untuk mengukusnya nanti menggunakan api sedang dan hanya sebentar saja, sekitar 5-10 menit.
Karena coipannya ini sudah matang, tinggal mematangkan bagian kulitnya karena tadi menggunakan tepung lagi. Kalau kulitnya sudah bening seperti ini, langsung coipannya diambil, kita atur di piring. Selanjutnya ini kita siapkan minyak bawang. Lalu kita beri bawang goreng. Kemudian diaduk. Lalu kita berikan pada coipannya. Kita atur seperti ini. Kita beri minyak dan bawang pada tiap coipannya. Dengan diberi minyak bawang ini, maka coipannya jadi tambah cantik dan menarik, serta rasanya nanti lebih gurih dan enak. Nah, cara membuatnya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau nyoba mengikuti tahapan pembuatan coipan ini tahap per tahap, maka coipannya ini akan pasti jadi dan rasanya juga pasti lebih enak. Nah, ini sudah selesai diberi minyak dan bawangnya. Tampilannya jadi menarik dan siap disajikan menggunakan saus sambal. Langsung saja ini saya coba. Saya cocolkan coipannya ke saus sambal yang kita buat tadi. Rasanya sangat enak. Untuk saus sambalnya, rasanya ada asamnya, ada manis dan pedas. Lalu untuk coipannya ini sangat lembut, kulitnya halus lembut, enak. Lalu isiannya juga masih keras, rasa bengkoang dan udangnya enak sekali, gurih. Wajib dicoba ini teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya ini, jika suka dengan video-video saya, bisa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya tidak tertinggal dengan video saya yang akan datang. Oke, jumpa lagi di video yang akan datang ya.